Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita mulai dulu dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajarannya, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak ya sama pembelajaran minggu kemarin? Ingat Bu, Apa ya pembelajaran minggu kemarin? tentang tumbuhan Bu. Betul sekali. Yang paling pentingnya itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Ada yang masih ingat nggak ya bagian tumbuhan itu apa aja sih? Daun, Batang, akar, akar, bunga, buah. buah. Setelah kita mengingat kembali tentang bagian-bagian dari tumbuhan, hari ini Ibu mau kasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada untuk mengetahui apa itu fotosintesis. Yang kedua untuk mengetahui pentingnya fotosintesis bagi kita makhluk hidup yang ada di bumi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara kita mengetahui proses fotosintesis. Baik, selanjutnya di sini Ibu punya 3 gambar. Yang pertama, ada sapi lagi ngapain sih? Lagi makan Bu. Makan apa ya sapi ya? Makan rumput. Yang kedua, ada gambar Ibu nih. Ibu lagi ngapain di dapur ya? Lagi masak Bu. Masak apa? Masak telur. Telurnya buat apa? Buat dimakan. Betul. Nah, kalau gambar ketiga ini apa sih? Tumbuhan. Nah, ada yang tahu nggak sih perbedaan dari manusia, sapi, dan juga tumbuhan di gambar ini apa? Kalau tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Betul banget. Jadi perbedaan dari ketiga makhluk hidup di sini, yang pertama, manusia itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Hewan juga tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, tetapi tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kok bisa sih? Gimana ya cara tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri? Ada yang tahu nggak? Tidak Bu. Belum tahu ya, jadi kita akan bahas di sini. Nah, ini adalah contoh tumbuhan. Tumbuhan di sini melakukan fotosintesisnya di bagian daun. Kenapa sih di bagian daun? Karena di daun itu terdapat suatu zat yang bernama klorofil atau zat hijau. Di situ dia bisa dari daun dengan juga dibarengi dengan sinar matahari dan air yang diserap oleh akar. Nah, jadi hasil dari fotosintesis itu adalah oksigen dan juga glukosa. Maka dari itu, kenapa sih tumbuhan itu disebut sebagai salah satu makhluk hidup yang penting? Karena dengan adanya fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, kita akan tetap terus hidup dengan oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis itu sendiri. Nah, sekarang di sini Ibu punya gambar ya. Nih, Ibu tunjukin. Ada gambar tumbuhan. Di sini ada pohon tomat. Coba sekarang kalian, ayo diwarnain dulu ya. Nah, jadi setelah mewarnai, Ibu mau minta kita semua nyanyi bareng-bareng ya. Iya Bu. Judulnya itu lagu fotosintesis. Kita menggunakan nada naik beca yang saya pergi tamasya berkeliling-keliling kota. Seperti itu ya. Tapi kita ganti seperti ini. Seperti ini ya. Ayo kita belajar tentang fotosintesis. Tumbuhannya bernama, makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya. Ayo kawan cari tahu jawabnya.
barusan, kita bisa mengetahui bagaimana sih cara proses fotosintesis itu terjadi. Ada yang masih ingat nggak sih tadi di lagu itu? Fotosintesis itu terjadi pada Daun. daun. Pintar banget. Lalu kalau kita mau fotosintesis itu apa saja sih yang dibutuhkan? Cahaya matahari. Cahaya matahari, pintar. Apalagi ya? Air. Karbohidrat. Dan yang terakhir itu ada Klorofil. betul sekali. Ada yang tahu nggak sih klorofil itu apa ya, anak-anak? Zat hijau pada daun, Bu. Betul sekali, zat hijau yang ada di daun. Jadi warna hijau yang ada di daun itu disebabkan oleh klorofil. Oke, setelah kita mengetahui fotosintesis itu berada di daun, jadi masak tumbuhan itu, masak makanannya itu ada di Daun. yang dibutuhkan ada cahaya matahari, ada air, ada karbohidrat, dan juga ada klorofil. Kita urutkan ya, gimana sih prosesnya? Nah, jadi proses fotosintesis itu yang pertama, ada yang tahu nggak ya gimana sih proses fotosintesis itu terjadi? Kan kita udah tahu dimasaknya itu di daun dan bahan-bahannya itu ada cahaya matahari, ada karbohidrat, ada air, dan juga ada klorofil. Tapi masih ingat nggak ya tadi bagaimana sih cara fotosintesis ini terjadi? Yang pertama, ada yang tahu nggak ya? Air diserap oleh tumbuhan. Betul, dari akar air itu diserap terus naik ke daun. Selanjutnya apa lagi ya? Karbohidrat Iya. diserap. Karbohidrat juga diserap. Karbohidrat itu adalah zat-zat sisa nih. Misalkan kita nafas nih, itu karbohidrat ya namanya. Juga itu menyerap itu untuk fotosintesis. Yang ketiga, ada apa lagi ya? Cahaya matahari. Iya, jadi kalau misalkan makan di bagian daun untuk fotosintesis. Yang terakhir, ada yang tahu nggak ya? Apa tuh yang terakhir? Klorofil. Betul sekali, klorofil tuh tadi apa sih? Zat apa? Zat hijau pada daun. Betul, jadi daun itu udah sempurna nih ya. Semua udah berkumpul, tinggal kalau kata kita bilangnya itu setelah makanannya itu matang, apa sih yang dihasilkan oleh proses fotosintesis yang tadi terjadi di daun? Oksigen. Oksigen, betul. Satu lagi apa ya anak-anak? Glukosa. Glukosa, pintar banget. Jadi fotosintesis itu menghasilkan Oksigen dan glukosa. jadi glukosa yang dihasilkan oleh tumbuhan itu fungsinya itu bisa buat tumbuhan itu sendiri. Jadi dia menyimpan glukosanya itu di buah, ya. Jadi kenapa sih buah tuh manis? Itu juga terdapat glukosa dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi dia nyimpan makanan yang sendiri nih. Ya, glukosa itu buat dia sendiri juga. Kalau oksigen itu bisa berguna juga buat kita. Apa sih gunanya oksigen buat kita? Untuk bernapas. Pintar banget. Jadi kalau ibu tanya nih ya, kalau di dunia ini nggak ada tumbuhan, apa sih yang akan terjadi? Oksigennya akan menghilang. Iya, bisa juga menghilang ya dari yang tadinya tuh menipis. Walaupun oksigen tuh tidak mesti dihasilkan hanya melalui tumbuhan, tetapi dengan menghilangnya tumbuhan atau tumbuhan itu udah punah gitu atau tidak ada tumbuhan di dunia itu membuat oksigen yang ada di bumi ini menipis. Karena sebagian besar oksigen yang dihasilkan di bumi itu dari tumbuhan. Makanya kenapa sih tumbuhan atau proses fotosintesis itu memiliki peran penting bagi kehidupan kita di bumi? Karena hasil dari fotosintesis merupakan senyawa ataupun gas oksigen itu sangat diperlukan oleh manusia untuk bernafas. Jadi udah pada paham dong kenapa sih kalau misalkan ibu bertanya nih, penting nggak sih fotosintesis untuk kita di bumi? Jawabannya adalah Penting. kalau penting, kenapa? Jawabannya apa? Kalau kalian menjawab fotosintesis itu merupakan proses yang penting untuk kehidupan di bumi, jawabannya Karena menghasilkan oksigen. betul, karena salah satu zat yang dihasilkan oleh fotosintesis adalah oksigen. Oke, ibu harap
apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk selalu ingat lagu fotosintesis yang udah kita pelajari ya, karena dengan menyanyikan lagu itu kita akan lebih mudah mengingat bagaimana proses fotosintesis terjadi. Oke, selanjutnya Ibu mau ingatkan ke kalian untuk buka lagi di buku paketnya halaman 127. Jadi Ibu harap kalian belajar di rumah tentang materi yang sudah dipelajari hari ini, dan jangan lupa untuk dibuka-buka ya, dibaca bukunya tentang materi yang akan datang, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam